Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikardila Ahmad, NIM 2010-2070-48. Saya berasal dari lokal BKPI 3C. Nah, berdirinya saya di sini adalah untuk menyelesaikan tugas terstruktur mata kuliah psikologi konseling. Baik, langsung saja. Yang pertama, analisis konsep dasar psikologi konseling. Mungkin banyak di antara saudara dan saudari semuanya ini yang beranggapan bahwa psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Memang tidak sepenuhnya salah, akan tetapi pada akhir-akhir ini para ahli telah mengubah arah pembicaraan mereka. Mereka mengatakan bahwa arti sebenarnya atau definisi sebenarnya dari psikologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Mengapa demikian? Ini dikarenakan jiwa dari seseorang ini tidak dapat dilihat, sedangkan tingkah laku ini bisa dilihat. Kemudian, apa tujuan kita mempelajari psikologi? Nah, tujuannya adalah untuk supaya kita ini mengetahui sifat-sifat dari klien kita atau peserta didik kita. Contohnya begini, misalkan kita ini memberikan layanan informasi di sekolah-sekolah. Nah, dari situ kita bisa melihat perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik kita tersebut. Karena perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik kita tersebut ini merupakan efek dari masa lalunya. Kemudian, apa manfaat kita ini mempelajari psikologi konseling? Nah, manfaatnya adalah agar kita ini paham betul siapa yang kita hadapi, bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang ia ceritakan kepada kita. Kemudian mau kita arahkan kemana konseling kita ini agar bisa membantu klien ini terbebas dari masalah-masalahnya tersebut. Kemudian di dalam psikologi konseling itu ada konseling. Nah, konseling artinya ini adalah usaha konselor untuk membantu klien dalam mengembangkan, memecahkan masalah, dan juga memberikan pemahaman yang jauh lebih baik lagi. Entah itu dikarenakan oleh kesulitan, kerisauan, kegalauan, ataupun perubahan sikap dan tingkah lakunya. Kemudian bimbingan. Nah, bimbingan di sini adalah usaha konselor membantu klien agar menjadikan klien ini menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang berguna. Kemudian terapi. Nah, terapi ini adalah usaha pemberian bantuan untuk menyehatkan mental klien kita tersebut. Misalkan ada klien kita yang fobia sama kucing, ada yang fobia sama cicak. Nah, itu tugas kita sebagai konselor, yaitu membantu mereka mengenai hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, analisis konsep dasar konseling. Nah, konseling ini artinya sama seperti tadi, yaitu usaha konselor untuk membantu klien untuk berkembang, memecahkan masalah, serta untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik lagi tentang kesulitan, kerisauan, kegalauan, entah itu diakibatkan karena patah hati atau karena perubahan pemikiran, sikap dan tingkah lakunya tersebut. Kemudian tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu klien kita ini mengentaskan masalahnya sehingga tercapai kehidupan yang bahagia. Bahagia artinya di sini adalah tidak mempunyai masalah apapun. Memang kalau manusia normal itu manusia yang mempunyai masalah. Tetapi artinya di sini adalah, maksudnya di sini adalah manusia yang ketika mempunyai masalah, ia ini bisa membuka pikirannya, ia ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian terdapat 4 fungsi dalam konseling tersebut. Yang pertama itu fungsi pemahaman.
Nah, fungsi pemahaman di sini maksudnya adalah si klien kita ini paham betul terhadap apa masalahnya saat itu. Ibaratkan seperti api, masalah ini ibaratkan seperti api. Jangan-jangan selama ini si klien kita ini cuma paham tentang asapnya, karena asap ini berasal dari api, tanpa mengetahui api ini berasal dari mana. Begitu pula dengan masalah yang ia hadapi. Kemudian setelah si klien ini paham terhadap masalah yang ia hadapi, kemudian fungsi yang keduanya itu yaitu tentang fungsi pengentasan. Nah, gunanya fungsi pengentasan di sini adalah konselor dan klien ini bersama-sama mengentaskan masalah yang klien hadapi tersebut, yang mana keputusan akhirnya ini akan ditentukan oleh klien itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, setelah kita mengentaskan masalah klien tersebut, diharapkan klien kita ini terpelihara dari masalah yang ia hadapi sekarang ini. Kemudian diharapkan pula ia ini mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada fungsi pencegahan. Nah, setelah klien ini terpelihara dan mendapatkan motivasi atau sudah mempunyai image yang jauh lebih baik lagi, nah diharapkan pula si klien kita ini diharapkan pula si klien kita ini tercegah dari masalah-masalah yang ia hadapi. Kemudian di dalam konseling ini terdapat juga komponen-komponen atau ciri-ciri dari konseling itu sendiri. Yang pertama itu adanya konselor atau guru BK. Yang kedua adanya klien. Yang ketiga adanya masalah. Konseling ini akan berjalan lancar jika mempunyai 3 komponen ini. Kemudian prinsip-prinsip dalam konseling. Yang pertama itu si klien kita ini menyadari betul bahwa dia ini mempunyai masalah. Yang kedua ini klien kita ini menyadari bahwa dirinya ini memerlukan bantuan. Dan yang ketiga, klien kita ini mencari pusat bantuan, khususnya tenaga ahli atau konselor. Yang keempat, klien kita ini terlibat aktif saat proses konseling. Dan yang kelima, keputusan akhir ini akan diputuskan oleh klien kita. Kemudian terdapat 5 azas dalam konseling. Yang pertama itu adanya azas kerahasiaan. Maksudnya di sini adalah konselor yang baik adalah konselor yang bisa merahasiakan data-data dari kliennya tersebut. Kemudian yang kedua, adanya azas keterbukaan dan kesukarelaan. Maksudnya di sini adalah konselor dan klien ini sama-sama terbuka dan sama-sama sukarela dalam menjalani konseling tersebut agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, keputusan diambil oleh klien. Nah, maksudnya di sini adalah setelah kita mengkonselingi klien kita tersebut, maka keputusan akhirnya itu akan diputuskan oleh klien, entah dia mau mendengarkan atau tidak. Itu yang penting kita sudah menyampaikan suatu hal yang baik kepada klien tersebut. Kemudian yang keempat, adanya azas kekinian dan kegiatan. Maksudnya azas kekinian adalah masalah yang ia hadapi atau yang ia ingin konselingi pada saat itu adalah masalah yang benar-benar terjadi pada saat itu, yang sedang ia rasakan pada saat itu, bukan masalah-masa lalunya atau masalah yang akan datang ke depannya. Akan tetapi berbeda halnya dengan masalah yang ia kena pada saat masa lalunya, kemudian masih berefek sampai saat ini, itu masih bisa kita konselingi.
Kemudian azas kegiatan. Nah, maksudnya di sini adalah klien kita ini terlibat aktif dalam proses konseling. Kemudian yang kelima, adanya azas kenormatifan dan azas keahlian. Nah, maksudnya di sini adalah konseling kita ini akan berjalan lancar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar, atau norma-norma yang memang berlaku gitu. Kemudian tentang azas keahlian. Nah, maksudnya itu adalah konseling ini dilakukan oleh tenaga ahli. Memang orang-orang yang sudah mendapat gelar S1 konseling gitu. Itu baru dinamakan konseling. Bukan antara teman dengan teman, itu bukan konseling, tapi itu curhat namanya. Kemudian di dalam konseling ini terdapat layanan. Nah, layanan untuk melakukan konseling ini terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan media online atau menggunakan media tatap muka. Sebaik-baiknya konseling ini adalah media yang kedua ini, yaitu media tatap muka, atau bisa juga media online. Nah, media online ini seperti video call, WA, FB atau Messenger. Tapi sebaik-baiknya konseling yaitu yang nomor 2 tadi, yaitu tentang tatap muka. Kemudian yang ketiga, analisis pengaruh psikologi terhadap perkembangan konseling. Nah, dalam hal ini konseling ini psikologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adanya psikologi humanistik, yang kedua psikologi behavioral, yang ketiga psikologi gestalt, yang keempat ini psikologi RMT. Nah, yang pertama, menurut pandangan psikologi humanistik terhadap manusia, yaitu manusia ini secara karakteristik adalah makhluk yang positif, bergerak maju, konstruktif, realistis, serta dapat diandalkan. Nah, orang-orang ini sadar, terarah, serta bergerak maju untuk menunjukkan aktualisasi diri atau menunjukkan eksistensi di masyarakat sejak dini. Kemudian peran konselor adalah yang pertama, konselor ini menggali atau membongkar potensi-potensi yang ada dalam diri klien tersebut, dalam tanda kutip potensi-potensi yang baik. Kemudian yang kedua, konselor ini menjadi pemberi rasa hangat atau rasa nyaman terhadap klien tersebut. Kemudian yang ketiga, konselor ini menjadi fasilitator untuk kliennya tersebut, sehingga ketika konselor ini menjadi fasilitator, ini membutuhkan kesabaran yang lebih untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua itu adanya psikologi behavioral. Nah, menurut pandangan psikologi behavioral terhadap manusia, ini adalah perilaku yang ditunjukkan manusia ini adalah suatu bentuk dari pelajaran dari masa lalunya. Nah, kita terbentuk pada saat ini dikarenakan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari masa lalu kita ini yang kita terapkan pada saat ini. Contohnya, kita bisa memaafkan itu dikarenakan kita diajarkan untuk memaafkan sejak kecil. Kita merasa sakit hati, kita merasakan iri dengki, ini dikarenakan kita mengetahui pelajaran bagaimana cara merasakan sakit hati, bagaimana cara merasakan iri dengki. Kemudian kita terapkan pada saat ini. Nah, tugas dari psikologi behavioral ini adalah untuk mengubah sifat-sifat dari klien kita atau pola tingkah laku yang negatif ke pola tingkah laku yang positif. Kemudian bagaimana peran konselor dalam psikologi behavioral? Nah, peran konselor dan klien dalam psikologi behavioral ini adalah konselor ini terlibat aktif dalam psikologi tersebut, sedangkan klien kita ini bersifat pasif. Maksudnya begini, kita sebagai konselor ini
mengarahkan klien kita ini ke arah yang lebih baik, ke pola tingkah laku yang lebih baik. Dan klien maksudnya pasif, yaitu klien ini mendengarkan apa yang kita katakan dan mengubah pola tingkah lakunya tersebut. Kemudian yang ketiga itu adanya psikologi Gestalt. Nah, inti dari pembicaraan psikologi Gestalt ini adalah ia mengatakan bahwa manusia ini merupakan satu kesatuan yang utuh, dan manusia ini tidak dapat dipisahkan. Ini karakternya, ini tubuhnya, ini karakternya. Karena itu semua berasal dari satu kesatuan yang utuh. Nah, tugas konselor di sini adalah mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh klien kita tersebut, serta menjadi orang yang memberikan rasa hangat atau rasa nyaman terhadap klien kita tersebut. Dan kita juga sebagai konselor ini menyalurkan energi positif kepada klien kita tersebut. Misalkan begini, klien kita ini tidak bisa memaafkan. Nah, kita sebagai konselor ini memberikan masukan atau memberikan pembahasan mengenai pentingnya memaafkan seseorang tersebut, sehingga si klien kita ini terbuka pikirannya untuk memaafkan orang yang ia benci tersebut. Kemudian yang keempat, psikologi REBT atau Rational Emotive Behavior Rebate. Nah, maksudnya di sini adalah inti dari pembicaraan psikologi tersebut. Yang pertama itu manusia adalah makhluk yang peduli terhadap pribadi dan juga sosial. Yang kedua, ini manusia ini berpikir secara rasional dan irasional. Kemudian yang ketiga, manusia ini tahu bagaimana cara mengontrol diri mereka sendiri, entah itu pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Nah, peran konselor dalam hal ini adalah bersifat aktif. Konselor ini membagi pengetahuan mereka untuk mengembangkan klien kita tersebut ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian peran konselor berikutnya adalah konselor ini memberikan rasa nyaman dan hangat terhadap klien kita tersebut. Dan yang ketiga, peran konselor ini adalah seorang konselor itu harus sabar, berpikir kritis dan berilmu. Soal keempat, analisis karakteristik konseling. Nah, yang pertama itu konseling ini sebagai pusat bantuan. Maksudnya di sini adalah kita orang konselor ini, kita sebagai konselor ini membantu klien-klien kita yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian yang kedua, konseling ini sebagai tempat untuk perubahan tingkah laku. Nah, dengan adanya konseling tersebut, kita sebagai konselor ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada klien kita tersebut agar mereka ini terbuka pikirannya yang tadinya memancarkan energi negatif, sehingga ketika sesudah mereka konseling dengan kita, mereka memancarkan energi yang positif. Kemudian yang ketiga, konseling ini sebagai hubungan. Maksudnya di sini adalah seorang konselor itu harus memberikan rasa nyaman atau rasa hangat terhadap klien tersebut, sehingga klien kita ini bisa terbuka dengan kita, bisa merasa nyaman saat bercerita dengan kita. Kemudian yang keempat, konselor dan klien ini sebagai tim kerja. Nah, maksudnya di sini adalah ketika melakukan suatu konseling, mereka ini sama-sama sukarela, sama-sama terbuka saat melakukan konseling, dan mereka ini bekerja sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Kemudian yang mana hasil akhirnya ini akan ditentukan oleh klien itu sendiri. Nah, kemudian soal kelima, analisis dimensi psikologis terhadap konseling. Nah, maksudnya di sini adalah konseling ini adalah suatu bentuk layanan yang profesional dan juga suatu bentuk layanan yang spesial antara
klien dengan konselor ataupun konselor dengan klien tersebut. Terdapat dua sifat dalam konseling. Yang pertama itu helping relationship dan yang kedua terapi relationship. Nah, yang pertama ini helping relationship ini adalah maksudnya di sini konselor ini membantu klien untuk memecahkan masalah-masalah yang ia hadapi sehingga ia ini mempunyai pegangan hidup atau berakhir hidup bahagia. Kemudian yang kedua tadi terapi relationship. Nah, maksudnya di sini adalah gunanya konseling di sini untuk membantu klien ini untuk meringankan beban psikologis atau masalah-masalah yang selalu menghampirinya dan juga membantu menyehatkan mental si klien tersebut. Kemudian soal keenam, analisis karakter konselor. Yang pertama, seorang konselor itu harus tahu siapa diri mereka. Maksudnya di sini adalah apa potensi yang mereka miliki, apa bakat yang mereka miliki, kemudian apa kelebihan dan kelemahan yang mereka miliki. Yang kedua, itu seorang konselor ini harus bersifat jujur atau dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga ini seorang konselor ini menjadi pendengar yang aktif bagi kliennya. Kemudian yang keempat, seorang konselor ini harus mempunyai wawasan yang luas. Kemudian yang kelima, kebebasan. Nah, maksudnya di sini kebebasan di sini adalah jangan mau kita ini diperintahkan oleh klien kita tersebut, akan tetapi kitalah yang merubah sifat dari klien kita tersebut. Kemudian yang keenam ini bersifat holistik. Nah, sifat holistik ini tidak memandang klien kita ini dari satu sisi. Kemudian seorang konselor ini harus peka terhadap kliennya. Pokok intinya adalah seorang konselor ini adalah seorang yang bisa dicontoh oleh orang lain. Andaikan konselor itu seorang yang gila, bodoh, tidak jujur, mana mau orang percaya sama dia, ya kan? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.